Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan anak-anak ibu? Sarapan apa tadi Syuhada? Ayam. Sarapan apa tadi Tisha? Pisang. Sarapan apa tadi Kesha? Sambal. Ya, sarapan apa tadi Rahmi? Ikan guli Aceh. Sarapan apa tadi Kesha? Sambal. Iya. Oke, kali ini ibu akan absen terlebih dahulu ya. Tisha, Hadir. Syuhada, Hadir. Kesha, Hadir. Rahmi. Hadir. Nah, sekarang kita baiklah, materi kita yaitu jual beli dan uang. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui kegiatan jual beli di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan jual beli di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui sebelum dan sesudah ditemukannya uang. Yang keempat, untuk mengetahui kegunaan uang. Yang kelima, untuk mengetahui cara mengelola uang. Yang keenam, untuk mengetahui cara membelanjakannya. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak jual beli itu apa? Enggak. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang adalah sesuatu yang diperoleh orang atau upaya menjual barang atau jasa. Di sini anak-anak ibu pernah nggak disuruh orang tuanya beli sesuatu? Benar. Beli apa Rahmi? Di garam. Ya, belinya di mana? Di warung. Ya. Isya, beli apa? Beli sabun. Di mana belinya? Di warung. Pernah nggak ke pasar? Pernah. Ke pasar itu beli apa? Beli ikan. Terus? Beli sayur. Udang. Oke. Nah, itu merupakan contoh jual beli di lingkungan rumah kita ya. Ada warung, ada pasar, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat. Nah, syarat jual beli yaitu penjual. Penjual adalah orang yang merelakan barangnya untuk ditukar dengan uang. Pembeli adalah orang yang merelakan uangnya untuk ditukar dengan barang, atau juga bisa diartikan sebagai orang yang membeli barang dagangan dari penjual. Yang ketiga, barang dagangan adalah barang yang akan diperjualbelikan dan beraneka ragam, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan,
makanan siap saji, dan lain-lain sebagainya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar apa, anak ibu? Buku. Terus? Roll. Terus? Spidol. Stipol. Stabilo. Roll. Oke, ini adalah kebutuhan untuk Sekolah. kebutuhan sekolah ya. Nah, sekarang ibu ingin coba kalian buat ini ya, praktek dah kan aja kesah. Jadi anak-anak ibu di sini ada yang perannya sebagai penjual, ada yang perannya sebagai pembeli. Kelompok Tisha sebagai penjual, kelompok Rahmi sebagai pembeli. Ya udah, mulai aja. Itu nggak usah dibaca. Belum balik. Itu nggak usah dibaca. Oh ya, jangan usah. Wah, beli. Beli apa, Dek? Wah. Beli stipol, beli spidol, beli pulpen, beli buku. Berapa semuanya, Wak? Semuanya bukunya 20.000, spidolnya 5.000, pulpennya 2.000. Ini semuanya 13.000, Dek. Bentar ya, Wak. Beli apa, Dek? Beli buku 10. Ini aritnya. Kasih ya, Bu. Ada beli apa? Kasih ya. Buku. Buku sama apa? Dah, ini aja. Mana uangnya? Ini ya bukunya ya. Karena beli apa? Beli buku. Nah, ini uangnya. Mana uangnya? Minta uangnya. Nah, ini bukunya. Nah, ada beli apa, Soda? Buku. Buku sama apa? Pulpen. Iya. Nih. Mana uangnya? Kasih ya. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah. Bu. Sekarang coba kalian diskusikan ya tentang peran kalian itu. Lalu maju ke depan ya kelompoknya. Dah, duduk. Duduk ya. Dah, duduk. Ya, kerjakan ya. Selesai. Sudah, Bu. Coba ibu mau si penjual dulu lah yang maju. Coba Seorang maju ke depan. Seorang penjual harus memiliki sifat yang jujur. Sifat jujur adalah sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh penjual. Kejujuran seorang penjual akan sangat bernilai dalam usaha pembangunan usaha hingga sukses. Jangan pernah berlaku tidak jujur kepada pembeli atau konsumen. Jika suatu produk memang cacat atau mengalami kerusakan, maka sebaiknya disampaikan kepada calon pembeli. 2. Murah senyum. Senyuman adalah bahasa universal yang menggambarkan perasaan seseorang terhadap orang lain, yang menawarkan persahabatan. Senyum juga menjadi gambaran pribadi seorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Jadi sebaiknya penjual yang bijak semestinya memperbanyak senyum, apalagi terhadap pembeli. 3.
sabar melayani. Pembeli melayani, memberi harga yang terjangkau, bersih. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil peran kelompok kami yaitu sebagai pembeli. Seorang pembeli haruslah memiliki sifat: 1. Sabar menunggu antrian. 2. Menghargai penjual dan pembeli. 3. Tidak membuat kerusuhan saat berbelanja. 4. Jujur. Dalam kebutuhan sehari-hari terdapat 3 kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan pokok. Primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sandang adalah pakaian. Pangan adalah makanan. Papan rumah. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuh, namun tetap harus dipenuhi agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Contohnya berkreasi. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil, laptop, sepeda, motor, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, dalam kebutuhan sehari-hari itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan, terus papan itu adalah rumah. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya rekreasi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang setelah kebutuhan primer, sekunder baru bisa memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya yaitu laptop, mobil, sepeda motor, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan jual beli di sekolah, contohnya seperti koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu menjual pulpen, buku, terus spidol, pensil, stipo, ya kan. Kalau di kantin sekolah itu menjual makanan, ya kan, makanan untuk kebutuhan kita, ya kan. Terus kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Kegiatan jual beli di lingkungan sekolah contohnya pasar, yang tadi Ibu jelasin, ya kan. Pasar itu kan semua kebutuhan manusia itu ada, kan. Terus toko itu adalah tempat menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, contohnya beras, minyak, tepung, sabun, sampo. Terus ada warung juga, supermarket. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang sebelum dan sesudah ditemukannya uang. Sekarang Ibu mau menjelaskan sebelum dan sesudah ditemukan uang. 1. Tahap sebelum barter. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada zaman itu, semua alat-alat kebutuhan dihasilkan oleh para pemakai. Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Terus yang kedua, tahap pertukaran dengan barter. Sebagai contoh, A memiliki seekor ayam yang ingin ditukarkan dengan beras. B membutuhkan ayam dan bersedia menukar beras yang dimiliki untuk mendapatkan ayam. Dengan demikian terjadilah pertukaran barang dengan barang yang disebut barter. Dan sekarang anak-anak ibu kita sudah mudah, ya, karena sudah ada uang untuk belanja, untuk membelanjakan sesuatu.
Yang keempat, di sini menjelaskan tentang kegunaan uang. Yang satu, untuk membayar benda yang dibeli. Dua, untuk alat tukar menukar. Tiga, alat untuk satuan hitung. Yang kelima yaitu cara mengolah uang. Satu, dengan tidak menggunakan uang secara berlebihan. Dua, menabung. Tiga, mencatat pengeluaran. Empat, hindari adanya hutang. Lima, investasi. Cara membelanjakan uang. Satu, menggunakan uang untuk membeli jajan secara seperlunya saja. Dua, sisihkan sebagian uang untuk ditabung sendiri atau di bank. Tiga, gunakan uang untuk membeli hal-hal diperlukan saja. Empat, tidak perlu membeli hal-hal yang memang tidak sangat mendesak atau tidak diperlukan. Dan sekarang anak-anak ibu, jika ingin membeli sesuatu harus berhati-hati ya melalui internet, karena untuk menghindari barang palsu atau penipuan. Kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Satu, koperasi sekolah. Koperasi sekolah didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para siswanya. Koperasi sekolah menjual berbagai keperluan dan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, penggaris, penghapus, buku, gambar, serta seragam sekolah. Harga barang yang dijual di koperasi biasanya lebih murah atau sama dengan harga di pasar. Yang kedua, kantin. Kantin sekolah. Kantin ini menjual berbagai macam makanan. Biasanya makanan atau jajanan yang dijual di kantin sekolah selalu dibungkus dengan plastik atau ditutupi sehingga lebih terjamin kebersihannya. Hal ini untuk menjaga agar makanan tidak dihinggapi lalat, bisa menyebabkan sakit perut. Jadi kamu harus lebih hati-hati dalam memilih atau membeli makanan. Coba nyanyi Kesha. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ayah. Tiga, aku sayang mama. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya. Coba Kanaya sini nyanyi. Nyanyi apa Kanaya? Pelangi. Iya. Coba nyanyi. Satu, pelangi. Nyanyi dek. Pelangi, alangkah indahmu. Malu dia. Sini nanti ada buat surat dah. Adek. Aku dua. Mana ada piring tulis? Diam. Diam. Nyanyi. Ini tua apa? Gak apa-apa. Suang ditinggalan mambu ketundung budal pang lera sopang dari akhir sir pangdere kapang sir pangdere kapang. Coba nyanyi ya dek. Nyanyi. Lagu tersiar apa lagi? Dah, nyanyi. Nyanyi dek. Ini alangkah Indahmu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, ciptaan Tuhan. Silahkan duduk dek. Oke, sekarang kita kerjakan ya soal evaluasi yang Mungkin hanya ini saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sebelum itu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.